Bapak-bapak untuk mengambil posisi duduk yang benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala al-Qur'ana fi syahr Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal barakah. Amma ba'du, hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kita dapat melaksanakan ibadah salat tarawih, dan alhamdulillah sampai malam ke-17 ini kita telah menyelesaikan salat tarawih. Mudah-mudahan salat tarawih yang kita kerjakan itu Allah berikan pahala buat kita sekalian, dan Allah terima sebagai amal kepada kita selagi kita hidup di dunia yang fana. Hadirin, memang acara untuk malam Al-Quran ini kita buat sesimpel mungkin, karena intinya adalah kita ingin mendapatkan pengetahuan, mendapatkan informasi, mendapatkan sesuatu daripada sejarah turunnya Al-Quran. Oleh karena itu, karena pentingnya kita untuk mengetahui sejarah turunnya Al-Quran dan isi kandungan Al-Quran, maka itulah yang membuat kita buat acara ini sesimpel mungkin. Oleh karena itu, mari sama-sama kita dengarkan ceramah peringatan malam Al-Quran yang akan disampaikan oleh penceramah kita Bapak Ustaz Wahyu bin Emma. Padanya dipersilakan. Nabi Muhammad. Langsung tutup doa aja. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail, fatirus samawati wal ar, alimil ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika bima kanu fi yakhtalifun, ihdini lima ukhtulifa fi min alaki biidnika, innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bis salamah wal amanah wal afiyah wassihah, khalisan mukhlisan liwajhil karim, sunatan lillahi ta'ala. Al-madad hadir ya asikin wal arifin, Sayyidina wa maulana sultan awliya, Gausul A'dham Qutbul Alamin As-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrul aziz, sahibul izajah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah, wa bi barakatina al-mukarram. Summa nakhtim bi jalali ruhi Nabi Mustafa sallu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sab'an minan masani, 7 yang diulang-ulang, wal Qur'anil azim, dan Quran
yang sifatnya azim besar. Surat Al-Furqan ayat 87. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzila ilayya, telah diturunkan kepadaku Al-Qur'anu, yaitu Quran, daf'atan wahidatan, yaitu secara sekaligus. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kabar? Sehat semua? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam 17 ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Alhamdulillah, kita telah merampungkan tarawih dan sholat witir. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan Allah terima, amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan jamaah yang hadir pada malam hari ini Allah ampuni dosa-dosanya, Allah mudahkan urusannya, Allah luaskan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran, nuzul itu masdar, asalnya nazala yanzilu, nuzulan. Al-Quran yaitu jadi mudhof ilaih kalau dalam ilmu nahwu. Kalau dalam tafsir Sawi atau syarah dari tafsir Jalalain, kalau pakai nazzala itu zanya ditasdidin, itu berarti turunnya tadaruj, artinya secara berangsur-angsur. Tapi itu kalau pakai ditambah angzala, angzala yunzilu, berarti Quran itu diturunkan sekaligus. Di dalam kitab Khazinatul Asrar, itu karangan Imam Haqi An-Nazili. Dulu saya pernah belajar sama Muallim Syafi'i Azami itu. Kalau kata orang-orang pesantren mah kitab-kitab buat ilmu hikmah, itu namanya kitab Khazinatul Asrar. Tapi dalam kitab tersebut itu diceritakan ada sebuah hadis. Jadi Nabi Muhammad sebelum diturunkan Quran itu datang Jibril sama Mikail. Ngapain? Ngebedah dadanya. Jadi Rasulullah dibedah dadanya. Selama ini kan kita tahu bahwa Rasulullah langsung ke Gua Hira aja. Tapi dalam sebuah kitab itu, makanya almarhum Kiai Syafi'i Azami itu, bahwa di situ diceritakan ada hadis yang menerangkan bahwa Jibril sama Mikail sebelum Nabi menerima wahyu Iqra bismi rabbika itu dibedah dulu dadanya. Itu yang jarang diceritain. Sakko sadrahu, dadanya dibedah, dibersihin. Apa tujuannya? Dalam kitab tersebut dikatakan liyatalaqqa, supaya Nabi Muhammad itu bisa mengambil mayuha ilaihi, apa-apa yang diwahyukan kepadanya, biqalbin aqwa, dengan hati yang kuat, atau fi ahwal atyab wa tathir, yaitu dalam keadaan bersih. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu masuk ke Gua Hira, dalam kitab tersebut itu Jibril sama Mikail datang dulu. Itu ada dalam kitab Khazinatul Asrar, kitab para kiai. Nah itu dibedah, pas dibedah dibersihin, barulah Rasulullah menerima surat Iqra itu yang pertama. Kalau kita lihat sejarahnya, kata-kata Iqra bismi rabbika, kan Quran itu belum turun, belum ada bacaannya. Maka wajar Nabi Muhammad bilang apa? Ma'ana bi qori, saya nggak bisa baca apa yang dibaca. Iqra ma'ana bi qori, kata Rasulullah, saya nggak bisa baca. Nggak ada bacaannya, Qurannya belum turun. Nah, di kalangan ahli sufi itu dikupas bahwa di situ ada sejarah di mana ketika Nabi Muhammad mengatakan ma'ana bi qori, ma'nya itu linapi, saya nggak bisa baca karena nggak tahu apa yang dibaca. Disitulah di dalam Gua Hira sejarah bahwa Nabi Muhammad langsung dipelukan
Kalau dalam sejarah di MI itu diceritakan dipelukan. Itu dalam pemelukan itu ketika Nabi Muhammad dipeluk sama Jibril, di situ transfer, Pak. Kolbu itu Nabi Muhammad ditransfer dari kolbunya Jibril itu apa? Kalimat Allah ditransfer itu. Makanya Nabi Muhammad dibilang ummi kan? Dalam sejarah tarikh itu, tarikh Islam, Nabi itu layak walayak tuh kagak bisa baca, nggak bisa nulis. Kenapa? Ilmunya ditransfer langsung ketika ada di peluk tadi tuh. Ketika Iqra bismi, baca dengan menyebut nama Tuhanmu, siapa? Dimasukin ternyata tuh alif lam lam ha no. Yang di kaligrafi itu kan ismu zat, dimasukin di situ. Nah, ketika Rasul dimasukkan ismu zat itu, keluarlah di diri Rasulullah kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini dari segi ilmu sufi loh. Kalau ilmu sejarah di MI juga sudah diceritain, Nabi Muhammad masuk ke Gua Hiro, dapat surat Iqra kan, suruh baca ini selesai. Ternyata setelah Nabi Muhammad ditransfer itu, maka di diri di kolbu Nabi Muhammad itu yang terucap apa? Allah, Allah, Allah. Itu awalnya. Karena umat ini udah banyak, akhirnya timbullah kalimat tauhid tadi, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu buat umatnya. Setelah Nabi Muhammad dapat wahyu tersebut kan datang tuh ke istrinya Khadijah. Nah, di situ pamannya Naufal tuh kan dia orang Nasrani, tapi dia ilmu mukasafah. Jadi orang Nasrani tapi sudah kebuka mata hatinya. Dia ngelihat bahwa ponakannya ini Nabi Muhammad, istrinya Khadijah ini dapat namus yang diberikan kepada Nabi Musa, bahwa Nabi Muhammad ini nanti akan jadi nabi dan rasul yang sangat besar. Jadi disebut manusia insan kamil. Nah, kalau kita lihat sejarah Quran, jadi Quran itu kalau dalam kitab Insan Kamil karangan Syekh An-Najili itu, bahwa Quran itu bukan dari asal qira ayat qiraatan. Ternyata Quran itu ismun min asma'illah. Jadi disebut di situ tajalli zat. Jadi Nabi Muhammad itu dalam sejarah orang sufi itu, bahwa alam jagat raya ini terbuat dari Nur Muhammad, termasuk kita nih, ruh-ruh kita. Itu sumbernya dari Nabi Muhammad. Nah, Quran itu adalah tajalli ahadiyahnya Allah dalam bentuk bacaan. Tapi ketika Quran itu diturunkan belum ada titik, belum ada kasroh patah, belum ada. Makanya ulama-ulama memberikan istihad di zaman Umar bin Khattab. Siapa tuh mereka? Salah satunya Abu Aswad Ad-Dauli, itu tentang ilmu nahunya. Kemudian Asim, itu tentang ada mad, ada tasdid. Kemudian Khalil bin Ahmad itu yang memberikan titik, tak titiknya 2, ba titiknya di bawah. Dulu tuh nggak ada titik kayak yang kita baca. Tapi itu Quran sampai terbentuk 30 juz itu zaman seorang khalifah yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Khalifah Hajjaj bin Yusuf ini punya apa? Punya andil baik, tapi dia tukang ngebunuh ulama. Hajjaj bin Yusuf ini dia yang memerintahkan bahwa Quran itu harus dikumpulkan 30 juz, khususnya Mushaf Utsmani. Nah, cuma zaman itu Hajjaj bin Yusuf ini, siapa ulama-ulama yang nentang khalifah tersebut dibunuh. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini di sisi lain dia mendapatkan kehormatan baik karena dia yang mengumpulkan Quran 30 juz, tapi dia Hajjaj bin Yusuf ini tukang ngebunuhin ulama. Jadi di sisi lain dia positif, di sisi lain dia negatif. Nah, Quran kalau dilihat dari usul fikih, Quran itu kan ininya apa? Mutawatir. Tidak boleh ahad. Artinya apa? Yang baca itu mutawatir, dia berturut-turut harus ada 10 orang saksinya. Nggak boleh ahad.
Makanya dalil dari Quran itu mutawatir. Dan Quran ini boleh ditafsirkan. Makanya timbullah ilmu-ilmu yang lain. Jadi Qurannya sama, 30 juz sama bacaannya. Quran boleh ditakwilin. Tahu takwil? Bapak-bapak tahu takwil? Jadi takwil sama tafsir beda, Pak. Kalau tafsir memindahkan bahasa. Kalau takwil itu yaitu makna yang dalamnya lagi. Kalau tafsir masih memindahkan bahasa. Kalau takwil itu ada makna yang tersirat. Biasanya orang-orang yang cerdas, yang spiritualnya dalam, itu membongkar ilmu itu. Jadi Quran itu bukan hanya sekedar bacaan, tadarus selesai, tidak. Bahkan Quran itu kalau dilihat segi orang-orang ilmu hikmah beda lagi. Misalnya kita ambil innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alaya wa atuni muslimin. Ternyata sama ulama-ulama terdahulu ini kan cerita Nabi Sulaiman, Pak, sama Ratu Balqis. Jadi Ratu Balqis itu bisa tunduk sama Nabi Sulaiman gara-gara Ratu Balqis itu apa? Sombong. Ternyata sama ulama-ulama kita dipakai, Pak, buat nundukin orang. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alaya wa atuni muslimin. Kalau kata orang Betawi, ala ta'lu alaya, lu jangan sombong sama gua, atuni, datang sini. Nah, dipakai sama ulama. Jadi Quran itu bisa dipakai apa aja, dipakai buat legalitas dalil fikihnya, ya kan, taraweh, surat taraweh kan ada di Quran, gak ada tuh, ya kan, dikuatkan lagi di Quran bahwa ini adalah kebaikan. Jadi semuanya Quran itu boleh dilihat dari mana aja. Kemudian Quran itu ketika kita baca itu ada cahaya, Pak. Bahkan ulama-ulama yang ngerti dalam huruf-huruf Al-Quran itu mengandung mukjizat. Ternyata kayak bismillah itu bisa dipotong-potong, Pak. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha itu bisa dipotong-potong. Ternyata itu mengandung apa? Ada hodam huruf katanya. Jadi Quran itu bukan hanya dibaca, diartiin, itu hanya sebatas kulit. Ternyata didalamin lagi ada. Bahkan di Quran itu ada la uqsimu bil lawamah. Ada nggak tuh? Aku bersumpah dengan nafsu lawamah. Nah, nafsu lawamah itu ada di diri kita. Apa yang di Quran disyaratkan ada. Aku bersumpah dengan nafsu lawamah. Apa nafsu lawamah ini? Di sini nih. Makanya orang-orang sufi bahwa di kolbu itu ada Qurannya. Apa? Robbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Selama ini kan kita baca-baca doang. Ternyata Robbana zolamna itu doa Nabi Adam, itu tembusinya ke sini, Pak, kolbu. Jadi Quran itu ternyata bisa sampai ke dalam sirul asrornya. Nabi Adam itu kan, itu Robbana zolamna, Quran itu bisa membentuk apa? Bisa mengobati hati kita. Apa bacaannya? Sering kok yang kita buat istilahnya puji-pujian, Robbana ya Robbana, ya kan, zolamna anfusana. Itu dibaca tembusin ke sini kata orang sufi nih. Kan hati suka banyak galau tuh, banyak penyakit disebut nafsu lawamah, ada hubudunya di sini. Nah, pakai ayat itu ternyata tembusin ke sini. Kalau bahasa kedokterannya jantung. Selama ini kita baca-baca doang, ternyata ada. Quran itu bukannya di mulut, tapi tembusin ke sini. Bagaimana? Ya harus ada yang nuntun. Kalau kita dari buku itu baca-baca doang bahaya, Pak. Nah, ada lagi supaya paru-paru kita ini bersih. Ada lagi ayatnya. Robbi anzilni munzala mubarakah wa anta khairu munzilin. Robbana alaika tawakkalna wa alaika anabna wa alaikal masir. Ternyata apa itu? Robbi anzilni itu doa Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh ada banjir tuh, ya kan? Akhirnya kapalnya itu bersinggah di Gunung Jud namanya. Doanya itu, Robbi anzilni munzala mubarakah wa anta khairu munzilin. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika anabna wa alaikal masir. Itu doa Nabi Ibrahim.
Di mana letaknya? Kalau bahasa kedua di paru-paru kita. Itu ayat Quran bisa dimasukin ke sini. Kemudian Quran juga memberikan memberikan ringkasan doanya Nabi Musa. Mungkin bapak-bapak pernah dengar doa Nabi Musa? Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Di mana letaknya? Nih, di hati besar, Pak, di sini. Selama ini kan di sekolahan suka dibaca sama anak-anak tuh doa buat belajar, Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri. Ternyata itu tembusannya ke sini. Nah, di sini nih namanya hati besar. Rabbi shrahli sodri, mudahkan lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, ya kan? Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah ikatan-ikatan lisanku supaya mereka apa yang aku ucapkan paham. Itu apa? Doa Nabi Musa. Quran kan? Letakkan di mana? Di sini, di hati besar. Kemudian ada lagi di dalam Quran itu, ini ringkas aja, ada doa Nabi Isa. Bapak-bapak pernah dengar doa Nabi Isa? Pernah tuh? Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takuna idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikun. Letaknya di mana? Letaknya di ini nih, limpah. Ini limpah, Pak. Jadi ayat itu supaya limpah kita bagus, ditembusin pakai itu. Nah, itulah orang-orang sufi itu bisa nembusin itu. Nah, kalau orang-orang yang suka pada datang ke orang-orang yang pintar tuh dikasih doa itu biar kaya katanya. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takuna idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, turunkan kepada kami hidangan dari langit, takuna idan, supaya menjadi idan hari raya li awalina wa akhirina, untuk orang-orang terdahulu maupun orang-orang akan datang, wa anta khairur raziqin, sesungguhnya engkau sebaik-baiknya yang memberikan rezeki. Itu kan imam-imam suka baca doa itu. Letakkan di mana? Nih, limpah. Nah, kita juga pernah dengar doa sapu jagat. Nah, doa sapu jagat itu bapak-bapak mungkin pernah dengar, Robbana atina pidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di mana letaknya? Di empedu kita, Pak, sini. Jadi itu lengkap bahwa di diri kita Quran itu ada ringkasannya. Ringkasannya di sini, Robbana zolamna, Robbi anzilni, ini Robbi shrahli sodri, Allahumma Robbana ajil ma'idatan minas takuna idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Di sini di empedu kita, Robbana atina pidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ternyata yang sering kita baca kalau setiap sholat Robbana atina, letaknya di empedu. Ilmu ini jarang, Pak, dikupas di luar jarang. Maka saya beranikan ini, artinya apa? Ini loh wacana pengetahuan bahwa Robbana atina pidunya itu letaknya di sini. Bagaimana cara nembusinnya? Ya itu harus ada gurunya lagi, dituntun. Nah, itulah sampai orang-orang sufi itu dengan Quran bisa merubah seseorang. Yang di situ la uqsimu bil lawamah di sini. Yang kedua alhama fujura wa taqwa, letaknya di sini. Kemudian disebut yang ya ayyuhatun nafsu mutmainah, kalau tahlil itu di mana nafsu mutmainah? Letaknya di sini. Kemudian yang rodiyah mardiyah, letaknya di sini. Mardiyah letaknya di sini. Lengkap. Jadi Quran bukannya dibaca doang, artinya apa? Ada pendalamannya. Makanya kalau orang-orang yang ngerti bahwa Quran itu bukan hanya sekadar ditadaruskan, bukan hanya sekadar diartikan, bagaimana bisa Quran itu membawa kebaikan buat manusia. Jadi bahwa Al-Quran diturunkan tidak lain memberikan apa? Rahmat, memberikan sebuah kenikmatan khususnya buat Nabi Muhammad. Nah, bagi orang-orang yang belum bisa tembus ke situ, ya cukup dengan membaca Al-Quran kita alhamdulillah bisa baca Quran. Bagaimana kalau baca Quran itu nggak fase? Ya nggak apa-apa. Yang fase aja belum tentu masuk surga, apa ya? Betul gak? Ya kalau bisa sih fase, kalau bisa sih bagus hurufnya.
Tapi ini semua kita kembalikanlah kepada Allah. Kadang kita suka nilai, bacaannya kurang bagus, yang nilai belum tentu bisa. Nah, makanya di momen yang sangat bagus ini, di malam nuzul Quran ini, ayo kita bareng-bareng, kita sama-sama, kita bangkit bahwa Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tapi Quran itu benar-benar diamalkan. Pengamalannya nggak tentu semuanya. Tadi dalamnya itu ada akidah, ya kan, ada syariat, ada tentang tasawuf, ada. Makanya ada tafsir Abdul Qadir Jilani, Pak, itu 6 jilid. Dulu dia adanya di Patikan, diambil oleh keluarga Abdul Qadir. Nah, itu dijelasin orang bertakwa itu bagaimana, surat Al-Fatihah itu bagaimana, ada. Makanya wajar kata Allah, laqad atainaka sab'an mina masani. Sungguhnya kami memberikan kepadamu 7 yang diulang-ulang. Apa? Al-Fatihah kan? Jadi Al-Fatihah itu jumlahnya 7. Intinya di Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya ada 19. 19 diambil 7, berapa tuh? 12. 12 ada di mana? Di kalimat tauhid. La ilaha illallah. 12. Itu ada di kalimat tauhid. Makanya orang itu kalau membaca la ilaha illallah harus 165. Kenapa 165? Ada lagi hitungan nafsu. Lam, ada lam tuh, lamnya 5, alifnya 5, hanya 2. Lam itu 30. 30 kali 5 150. H itu dalam bahasa Arab itu hitungannya 5. 5 tambah 5 10. Berarti 160. Alifnya ada 5. Jadi la ilaha illallah baca nafsunya itu 165. Ada semua lengkap. Kadang kita nih baca la ilaha illallah, baca aja 3 kali, yaitu ngegugurin. Sebenarnya nafsu huruf asma itu ada, Pak. Kayak ya latif, itu bacanya harus 129. Kata orang Wahabi, tahu dari mana? Itu udah ada hitungannya. Kalau kita baca ya latif 129, berarti kita sudah menundukkan asma tersebut. Sama dengan la ilaha illallah harus dibaca 165. Dari mana? Ya itu tadi rumusannya. Makanya sebenarnya orang Islam kalau tahu rahasia-rahasia ini, insya Allah orang-orang Islam itu bangkit dan maju dan lancar. Mudah-mudahan ceramah singkat ini di Nuzul Quran, karena udah malam, Pak, ya, udah pada lelah ibadah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, dan dipanjangkan umur kita untuk bisa selalu beribadah kepada Allah, dan sampai kita puncaknya nanti untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu sebenarnya tajalinya Allah. Tanazzalul malaikatu waruh, itu turun malaikat dan ruh, Jibril nanti akan berkeliling tuh, Pak. Biasanya tanggal 21, 23, 25, 27. Kalau dalam Ibnu Katsir itu nanti malaikat berkeliling tuh. Dari asar udah turun tuh. Itu buru-buru kalau kita pengen mendapatkan malam 21, malam 23, 25, 27. Kalau kata orang-orang sana Cirebon bilang selikur. Selikur kan ya? Selikur, 2 likur. Nah, itu, Pak. Nah, apakah kita bisa? Bisa. Bagaimana tandanya? Angin sepoi-sepoi kalau dalam kitab Baijuri itu. Sepoi-sepoi, nggak ada gonggongan anjing, kagak ada ujuan terang. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak dapat semua. Lailatul Qadar itu dapat berubah, Pak. Nanti dikasih ilmu laduni tuh. Kalau sudah dapat ilmu gitu, ngomong apa aja bisa, tanpa harus pakai tek-tek lagi, wut aja. Mudah-mudahan nih jamaah dapat semua. Mudah-mudahan kita semua, khususnya pribadi saya, ini, Pak, dimasukin di YouTube saya nih, Jakatorik 165. Jadi kita ada tim YouTube, itu dakwah tentang dakwah, tapi masalah supi saya. Tapi supi yang nggak terlalu supi kayak terlalu banget. Artinya ini loh, bahwa ada loh ilmu-ilmu supi itu ada. Jadi bukan disebut ilmu supi alergi. Orang supi itu harus kaya. Ada, Pak. Ada cara-caranya kan. Bukan orang supi itu diem di masjid, pakainya kumel. Bukan. Tapi orang supi itu beraktivitas. Bagaimana kita maju di dunia ini. Bukan hanya diem jikir. Bukan.
tapi kita harus beraktivitas dan bergaul. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wajhi wa dzurriyyati wa libadil kiram ajmain summa ila arwai abaina wa ummatina wa ajdadina wa jadatina wa auladina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa masyina wa asdiqaina wa likaffatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal anwad syai'un lillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kan Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutukhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalighuna biha khil ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabah wal istiqamah ala syartil bura wa tarakatil bayda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya musrifal qulub surif qulubana ala taatika. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbi anzil munjala mubaraka wa anta khairu munzilin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama takuna idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Jakarta Rek 165 bisa bersilaturahmi dengan para pengurus Masjid At-Taufik Pondok Pinang. Pada kesempatan ini Jakarta Rek ingin mewawancarai ketua masjid masalah tentang dakwah di Masjid At-Taufik, kegiatannya apa, dan untuk bisa ngedukung dakwah Jakarta Rek. Mana yang ketuanya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya. Pak tentang kegiatan di Masjid At-Taufik ini? Alhamdulillah tentang kegiatan di Masjid At-Taufik, yang pertama alhamdulillah lancar dan jamaahnya juga cukup antusias melaksanakan ibadah sholat tarawih maupun puasa maupun kegiatan-kegiatan lainnya di Masjid At-Taufik ini, dan mudah-mudahan terus meningkat jamaah-jamaah di At-Taufik ini. Dan malam ini juga malam nuzul Quran, ya alhamdulillah dengan Ustadz Jakarta Rek, ya alhamdulillah antusias jamaah kami begitu semarak, yang baik ibu-ibu maupun dari jamaah laki-lakinya, yang alhamdulillah walaupun sesimpel mungkin kita adakan, tapi alhamdulillah antusias jamaah di Masjid Jami At-Taufik ini betul-betul sangat antusias. Dalam kegiatan-kegiatan di dalam bulan suci Ramadan ini, kegiatan-kegiatan yang dipanitiai oleh ketuanya Bapak Samsudin dan sekretarisnya Bapak Haji Didi dan lain-lain, berkat kerjasama dengan pengurus masjid, alhamdulillah juga lancar, yang alhamdulillah kegiatan-kegiatan takjil dan buka bersama di sini diadakan setiap sore, alhamdulillah juga dengan diiringi dengan pengajian atau yasinan, lalu untuk kirim arwah dan lainnya. Alhamdulillah untuk para donatur juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan semua dari lingkungan RW 011, khususnya umumnya Kelurahan Pondok Pinang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Ustadz. Untuk ini dakwah Jakarta gimana Pak? Untuk
dakwah Jakatorik. Alhamdulillah tadi saya simak juga cukup bagus, antusias. Sarannya sih untuk lebih ditingkatkan lagi mengenai tausiah yang mana yang sama-sama tadi saya sudah dengar yang cukup baik dan mengarah kepada filosofinya yang alhamdulillah dapat dimengerti oleh semua jamaah. Mungkin itu saja saran saya, lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih. Ya, bendahara, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya berkaitan dengan channel Jakatorik atau apa nih Pak Ustadz? Oke. Terus terang memang channel yang berkaitan dengan dakwah itu sudah banyak ya. Artinya apa? Artinya kita harapkan Jakatorik ini memiliki identitas yang baik, yang kuat, sehingga membuat umat Islam tertarik untuk membuka atau melihat isi dari channel Jakatorik sendiri. Terus terang juga saya belum pernah melihat ya Jakatorik itu dari sisi channel seperti apa, tetapi saya sudah menyaksikan beberapa kali Ustadz Wahyudin sebagai mungkin pemilik dari Jakatorik memiliki ceramah kontennya yang menurut saya sangat menarik, sehingga akan sangat bermanfaat bagi masyarakat umat Islam khususnya di Indonesia, karena dengan adanya channel Jakatorik ini tidak hanya bisa didengar atau dilihat oleh kita ini, tetapi juga bisa menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia dengan adanya channel Jakatorik ini. Terus berkaitan dengan Masjid At-Taufik, sebenarnya dulu juga kita sempat mau buat channel juga nih Pak Ustadz, berkaitan dengan dakwah Islam itu sendiri gitu kan ya. Tapi mungkin belum kesampaian aja, karena kita juga mungkin perlu berpikir ke depan bagaimana sih membuat konten yang menarik seperti Jakatorik seperti itu. Tapi intinya adalah bagaimana para pendakwah yang mungkin mengisi di Masjid At-Taufik itu bisa juga dapat dilihat, didengar bukan hanya di lingkungan Pondok Pinang, tetapi juga di di seluruh Indonesia khususnya gitu ya. Kita bisa saling sinergi juga Pak Ustadz, karena ini juga untuk kepentingan umat bersama gitu ya Pak Ustadz. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Itu Pak Satron itu. Wah, mantap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini adalah malam, benar-benar malam untuk kita bersama gini ya. Udah masuk sebuah YouTube ya, udah jelas kan ya. Untuk kita bersama untuk memperingati Nuzul Quran. Tapi bukan itu aja maksud dan tujuan kita. Hari besar Islam pun selalu kita peringati. Jadi khusus untuk Masjid At-Taufik dengan pimpinan Bapak Khairuddin yang saat ini juga masih bebenah masjid kita. Alhamdulillah masjid kita ini sudah cukup bagus. Bukan hanya bagus saja, tapi kita bagusin juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk Nuzul Quran tersebut. Sangat bagus lagi dengan guru kita Ustadz Wahyudin, yang sebetulnya kita juga sudah kenal lama, bahwa isi atau kontennya tersebut adalah tasawuf kebanyakan. Untuk itu kami sebagai pengurus masjid sangat bersyukur karena konten-konten tersebut adalah konten yang bermakna bagi kita semua. Isinya cukup padat, bagus, juga sangat lumayan lah untuk
kita semua bukan lumayan lagi, tapi isi hati kita tersentuh sehingga kita mendapatkan ilmu yang cukup baik. Jaga torik, atau kalau dulu kalau saya sih kenalnya jaga sembung aja, sekarang ada jaga torik jadinya. Jadi kita menarik sekali dengan jaga torik, kemungkinan ini akan berkembang lebih bagus karena banyak konten-konten yang saat ini banyak, tapi setahun aja baru 15 orang yang nonton gitu. Ini sudah 2000-an ya, 2000-an, sangat bagus sekali. Jadi kita membanggakan untuk kita semua kebenaran pada malam hari ini di Masjid At-Taufik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwahnya Pak. Apa nambahin? Enggak, Pak. Kalau nggak ketemu ini apa sih? Masker buka masker. Masker buka dulu. Apa ya kamu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa kegiatan di Masjid At-Taufik ini makin hari makin berkembang, terutama dalam pengajian anak-anak yang sudah mulai juga di saat pandemi ini sudah mulai berkurang, jadi kegiatan juga mulai bertambah. Kemudian pengajian-pengajian pun kita sudah mulai rutinitas yang semula kita kurangi, untuk ke depan kita akan terapkan seperti yang sedia kala, yaitu dalam 1 bulan itu minimal 2 kali atau bahkan menjadi 4 kali. Semoga apa yang pernah disampaikan oleh para guru kita menjadi pelajaran bagi kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita dan menambah ketabahan di kita semua, sehingga masyarakat di lingkungan RW 11 terutama di Jemaah Masjid At-Taufik ini menjadi orang-orang yang penuh dengan keikhlasan dan keimanan yang tebal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada bapak-bapak yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya di sini sebagai perlengkapan dan perawatan masjid, bangunan masjid. Dan sekarang ini yaitu saya masih yang belum selesai pengecetan kubah sama menara. Mohon bagaimana caranya supaya itu bisa kekecat di atasnya, karena yang lain saya lihat sudah bagus, sudah rapi, tapi karena di atasnya itu jadi kelihatannya kok kayak jomplang gitu. Supaya menjadi mulus semua, mohon para bapak-bapak sekalian untuk memikirkan dan untuk mencarikan dana, karena kas masjid kita itu sudah minim, mungkin nanti bisa jadi bisa itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ketua Muhammad. Enggak ngomong kegiatan-kegiatannya. Enggak. Enggak usah, tambahin dikit. Oh, jadi bisa. Enggak apa-apa, dikit. Tambahin. Iya, kegiatan-kegiatan yang dirancang sama kamu. Ya, apa? Ya, apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi saya ucapan terima kasih semuanya kepada masyarakat, khususnya yang ada di lingkungan RW 011, ibu-ibu semuanya yang selalu setiap sore buka puasa selalu menyediakan menu bukanya untuk jamaah kita semuanya. Alhamdulillah, saya ucapan terima kasih. Hanya Allah lah yang akan membalas semua kebaikan ibu-ibu semuanya,
khususnya ada yang ada di lingkungan ke RW-an 011. Saya sebagai panitia Ramadan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Itu aja yang saya ucapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan. Bentar, Jakatorik terus maju gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya dukung terus channel YouTube Jakatorik 165 ya. Subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Jakatorik 165 udah bisa bersilaturahim, dan tadi sudah ketemu DKM dan pengurus-pengurus lain. Mudah-mudahan Masjid Taufik ini selalu berkah dan maju terus, dan jamaahnya semakin banyak dan semakin kuat dalam kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan keagamaan Islam. Nah, mungkin sampai sini dulu Jakatorik 165 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, bisa keras. Bisa keras ya?